Halo Sobat Jatim, puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah podcast yang diselenggarakan oleh kantor bersama Samsat Malang. Dan pada sore hari ini mengangkat satu tema yang saya pikir cukup menarik, yaitu keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Jawa Timur melalui PAD. Namun demikian Sobat Jatim, karena lingkup penarikan dan peningkatan dapat cukup luas, nanti juga bisa kita kembangkan ke tema lain yang relevan. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir para anggota dewan yang kita banggakan dari Komisi C. Yang pertama tepat di hadapan saya adalah Mas Agus Supriyanto SH. Assalamualaikum. Anggota Mas Agung Supriyanto SH dari fraksi Amanat Nasional. Titelnya sudah bertambah. Masih dalam proses gitu. Baik. Selanjutnya yang kedua di sebelah kanan beliau adalah Bapak Yohanes Ristu Nugroho ST dari fraksi PDI Perjuangan. Di sebelah kanannya kayaknya masih mewakili generasi Z adalah Mas Alfa Zafiri SAK dari Partai Gerindra. Kemudian yang keempat, yang paling ujung adalah Mas Heri Setiawan dari PDI Perjuangan. Kemudian di samping kiri saya adalah Mas Prananda Yuda Mahardika SP MIB, anggota Partai Golkar. MIB apa sih? Manajemen? Men in Black. Oh, Men in Black. Master of International Business. Luar biasa. Oke, selanjutnya Gus Mama. Nama beliau adalah Muhammad bin Muafi, tapi lebih terkenal dengan sebutan Gus Mama. Nama panggung lah ya. Dan yang terakhir adalah yang paling cantik di ruangan ini, Ibu Hajah Lili Indrawati dari fraksi PKS, PBB dan Hanura. Baik Bapak Ibu, Sobat Jatim, agar lebih ceria pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Sebenarnya Jawa Timur itu tidak perlu pantun terus, mungkin sesekali ngidung ya, tapi karena suara saya fals, saya bacakan pantun saja. Ini kulkas bukan sembarang kulkas, Cagar. Karena di sampingnya ada AC. Ini podcast bukan sembarang podcast, karena dihadiri oleh Komisi C. Kita tepuk tangan bersama. Baik Sobat Jatim, kita akan masuk pada substansi permasalahan. Kita ketahui bahwa Komisi C ini mengawal keuangan, kemudian BUMD dan banyak hal yang terkait dengan isu-isu tersebut. Kesempatan pertama kami minta kepada Bapak Agung. Kita tahu bahwa ada Undang-Undang HKPD, kemudian juga PP 35 tahun 2023. Intinya begini Pak Agung, pemerintah itu ingin adanya perubahan komposisi dalam penarikan retribusi dan pajak. Tetapi pesan besarnya jangan sampai membebani daerah. Nah, jangan sampai membebani daerah itu akhirnya menjadi penghalang bagi Provinsi Jawa Timur. Semisal ingin menaikkan tarif kaitannya dengan peningkatan PAD. Namun demikian, berdasarkan informasi yang saya terima, Jawa Timur ini tarifnya sudah lama. Sejak tahun 2009 retribusinya belum pernah ada peninjauan. Nah, menurut panjenengan di tengah situasi seperti ini, sebaiknya Jawa Timur sudah mulai memikirkan tentang kenaikan tarif layak atau tidak dengan kondisi sekarang. Bagaimana menurut Anda? Iya, memang ini salah satu bentuk kajian dari Komisi C kemarin waktu kita melakukan kunjungan kerja di pusat maupun rapat lintas koordinasi dengan stakeholder terhadap implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang penyeimbangan keuangan daerah dan pusat kan, yang mana salah satunya adalah terjadi rekonstruksi menyangkut pembagian kue atas pajak daerah yang digunakan ke pusat maupun untuk kabupaten. Nah, konsekuensi dari itu juga ada perlu, karena di Jawa Timur itu masalah tarif keuangan ini, tarif pajak ini belum maksimal, sehingga memungkinkan salah hukum itu di Jawa Timur stratakan dengan insya Allah dengan sebagaimana
akan tetapi tentu satu sisi dengan naiknya tarif itu memang terjadi peningkatan PAD ya. Karena PAD itu harus diakui dari estimasi perencanaan pendapatan 35 triliun di tahun 2024 ini, sokongan terhadap PAD kita ini sekitar 22 triliun. Artinya ada 80% postur anggaran APBD itu tumbuhannya adalah di PAD, sehingga kita Komisi C itu memaksimalkan agar bagaimana PAD sebagai soko guru ini bisa dipertahankan. Apalagi nanti kalau sebagian 65% ya pajak bermotor nanti itu dibagikan ke daerah, itu berkisar ada 4 triliun yang yang saat ini diterima oleh APBD Jawa Timur nanti tereduksi. Tentu ini stabilitas fiskal ini juga nanti akan terganggu. Nah, artinya ruang untuk dilakukan kita memungkinkan, tetapi nanti tentu karena kita yang punya otoritas untuk naik turunnya, maksudnya pemerintah daerah ini, baik eksekutif maupun legislatif punya otoritas melalui peraturan daerah nanti bisa naik atau turun. Tentu sebelumnya perlu dilakukan komunikasi dengan stakeholders dan stakeholder masyarakat. Kalau toh nanti berdasarkan pertimbangan kajian sosiologisnya nanti memenuhi syarat, saya pikir tidak salah apabila nanti ada bahasanya di penyesuaian tarif berdasarkan aturan itu. Intinya harus melibatkan stakeholder ya Pak, khususnya masyarakat agar. Saya pikir semua bentuk regulasi itu kan harus melalui ketiga pilar kan ya, ini kajian yuridisnya oke, memenuhi syarat, kajian filosofisnya maksud tujuan nanti itu disesuaikan soal tentu semangatnya adalah agar stabilitas fiskal masih terjaga. Dan yang terakhir kajian sosiologisnya saya pikir jangan sampai dengan naiknya itu menjadi beban masyarakat ya. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya Pak Istu, pandangan dari Dapil mana Pak Istu? Dapil Madiun. Oh Madiun. Ada kebijakan teknis Samsat Pak, yaitu yang sering kita sebut sebagai OPGAP, operasi gabungan. Jadi Samsat melibatkan Polres, Jasara Harja, Dishub, sama Bappenas. Nah, kita sebagai masyarakat kadang kalau melihat itu dijalankan jadi deg-degan Pak, teratap gitu. Nah, tetapi tadi pagi saya sempat bicara diskusi dengan Bu Diah, Samsat Kota Malang. Bu, ini untuk apa sih? Menurut beliau ini satu edukasi. Jadi masyarakat itu kadang sudah ada duit tapi nggak mau bayar atau lupa atau bahkan nggak ngerti caranya. Oleh karena itu, di tujuan keduanya adalah selain edukasi bisa diselesaikan di tempat. Jadi saat OPGAP di situ sudah siapkan alatnya. Nah, frekuensinya kurang lebih 1 bulan sekali Pak Istu. Menurut Pak Jenengan ini satu kebijakan teknis yang tetap dilanjutkan atau bahkan ditambahkan frekuensinya, atau perlu ada modifikasi ke model lain? Monggo kami persilakan. Kalau memang itu ternyata efektif dalam rangka kaitannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, saya pikir tetap dilaksanakan meskipun tidak harus frekuensinya terlalu sering. Ini juga kurang mendidik juga, artinya sekali waktu saja itu dilaksanakan agar bahwa nanti kalau tidak ini ternyata masih ada semacam adanya penertiban lah seperti itu. Nah, sehingga itu menimbulkan efek untuk tetap akan tertib dalam membayar pajak. Yang penting itu positif, artinya dampaknya manfaatnya kemudian dibandingkan hal-hal yang tidak positif itu lebih banyak manfaatnya. Saya pikir tetap dilaksanakan, hanya frekuensinya aja mungkin ya kalau terlalu sering nanti malah justru tidak nyaman kepada masyarakat. Apalagi sekarang kan ada berlaku tilang elektronik dan seterusnya, ini kan sudah berlaku. Kemudian yang manual kelihatannya memang sudah berkurang di jalanan,
tetapi mungkin bisa juga sekali tempo dilaksanakan gitu. Terima kasih Pak Estu. Kita lanjutkan masih tentang OGAP ini, Mas Aufa. Jadi salah satu aspek yang ditemukan di lapangan, ternyata dari OGAP ini banyak ditemukan plat yang di luar dari daerah administrasi tugasnya Samsat. Nah, dari situ diketahui bahwa masyarakat itu nyaman, nggak ganti plat, ya, atau bahkan tidak memaksakan kendaraannya. Seperti di Malang ini banyak plat B, plat D, AB itu pajaknya tetap bisa. Nah, dari Samsat setempat itu guyonannya gini, nah kok enak, pajaknya masuk Jakarta ya, masuk Bandung, tapi polusinya ya, rusaknya jalan ada di Kota Malang. Ya, menurut panjenengan sebagai anggota yang masih muda bagaimana menanggapi ini untuk membangun kesadaran masyarakat tersebut? Jadi terima kasih. Pertama begini, ketika saya pribadi mengamati operasi gabungan tadi, itu selama ini yang kami temukan pembayaran pajak itu tidak ada upaya paksa secara aturan. Pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak ada upaya paksa orang nggak bayar kemudian dihukum, nggak ada. Kalau pajak lain kan ada ya? Kalau pajak lain ada. Ya. Dan ini merupakan salah satu kendala kami khususnya di Komisi C ketika menentukan perhitungan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Nah, lantas bagaimana kalau mengedukasi? Mengedukasi saya rasa mungkin kedepannya pihak Dispenda bekerja sama dengan industri otomotif, bekerja sama dengan pihak bank. Jadi pajak itu diminta untuk dibayar di muka. Nah, jadi artinya pendapatannya bisa diterima di depan. Apa seperti di berbagai kasus yang lain, kalau daftar anaknya belum pajak maka tidak bisa, ya semacam itu ya? Bisa semacam itu. Artinya ada sedikit social punishment atau sedikit juga. Tapi balik lagi ketika aturan tidak ada upaya paksa. Nah, ini kan kalau kita memaksa malah menyalahi kan begitu. Dan saya rasa untuk edukasi juga, mengingat di Jawa Timur ini banyak wilayah-wilayah yang menurut saya ya masih di pedalaman, itu malah kita lebih condong UPT ini menunjukkan timnya ke sana mengedukasi. Dan itu saya rasa di beberapa daerah berhasil. Di satu sisi masyarakat jadi tahu, satu sisi juga masyarakat akhirnya wes penak bayar pajaknya, kira-kira begitu ya, memudahkan ya. Berarti ke depan ada tuntutan sistem informasi pembayaran kita juga lintas provinsi ya, karena masih belum lintas provinsi. Kalau mau lintas provinsi informasinya harus menggunakan sistem informasi nasional ya. Ya, terima kasih Pak Alfa. Selanjutnya Mas Heri Setiawan. Nah, Mas Heri, sebenarnya effort dan inisiasi dari Bapenda Jawa Timur bersama seluruh kantor bersama Samsat sudah luar biasa. Seperti kita bicarakan pada podcast sebelumnya, kan semua ruang sudah dijangkau sehingga wajib pajak ini tinggal di rumah saja membayar dengan Android sudah bisa. Dan termasuk saya misal dari Sidoarjo membayar di manapun di Belanda itu sudah bisa, misalkan ada online. Ternyata masih ada satu hal lagi yang dikeluhkan masyarakat. Pada saat pajak 5 tahunan itu belum bisa lintas wilayah kerja Samsat. Nah, menurut panjenengan tuntutan yang seperti ini apakah juga perlu direspon atau seperti apa? Kami persilakan. Terima kasih. Kalau menurut kami tingkat kesadaran masyarakat di Jawa Timur untuk bisa membayar pajak ini sudah banyak variasi atau inovasi dari pihak Bapenda untuk bisa menyadarkan untuk mereka bisa membayar pajak. Untuk kendala terkait kendaraan bermotor yang berada di luar zona wilayah itu bisa, kalau menurut kami, dibantu dengan cek fisik bantuan. Jadi karena 5 tahunan harus mengetahui bahwa nomor kendaraan ataupun nomor rangka ini sesuai dengan surat-suratnya, itu bisa dibuktikan dengan cek fisik bantuan di tempat mereka berada. Mungkin itu strateginya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sehingga
berarti tetap harus dijajaki dan mungkin adanya pengembangan inovasi di sana. Baik, terima kasih. Demikian tadi Sobat Jatim untuk sesi pertama terkait dengan efektivitas, inovasi dan berbagai permasalahan tentang pemungutan pajak dan retribusi. Pada sesi kedua masih ada 3 anggota Komisi C yang akan memberikan tanggapan. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Lili. Ini luas tentang penggunaan APBD. Salah satu isu utama di RPJMD maupun di RPJMD itu, Ibu, Jawa Timur ini memiliki PR tentang kesenjangan. Apabila dilihat secara spasial, Barat ini kontribusi PDRB-nya cuma 11%, sisanya di tengah dan utara. Dan apabila kita zoom dengan menggunakan citra satelit itu kelihatan banget memang eskalasi penduduk itu di bagian utara. Nah, isu yang biasanya melekat dengan kesenjangan adalah infrastruktur. Nah, otomatis pembelajaran infrastruktur perlu ada prioritas yang tadi disampaikan oleh Pak Agung. Andalan kita ya dari pajak ini dan retribusi. Ya, menurut panjenengan bagaimana mengkoneksikan agar di satu sisi level pembayaran pajak ini dan retribusi bisa optimal, di sisi yang lain bisa menjawab tantangan tentang perluasan infrastruktur konektivitas antar wilayah. Silakan. Iya. Silakan. Iya, jadi kalau menurut saya memang kita melihat secara sangat tampak sekali ya, kalau di Jawa Timur memang ada beberapa kesenjangan yang juga memang muncul, yang itu tentu tidak dipahami masyarakat kalau dia tidak kemana-mana, ya. Apalagi dalam kondisi sekarang di mana masyarakat kita ini sudah sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Tetapi kalau kemudian kita melihat dari sisi yang lain, kita sebagai seorang politisi, kita sebagai seorang masyarakat yang teredukasi, ya, tentu mereka kita ini bisa lebih memahami bahwa ada banyak sekali hal yang sebenarnya masyarakat ini sangat butuhkan di satu tempat, ya. Nah, ini tentu perlu satu pendidikan, ya. Saya kira sebuah kesadaran atau pendidikan politik tersendiri bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah tertentu itu, untuk kemudian juga memberikan dukungan terhadap peningkatan pendapatan mereka di dalam yang ada kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Baik itu tentu kesadaran di dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Walaupun kalau saya melihat sepanjang ini masyarakat kita ini termasuk yang sangat tertib pajak, ya. Kalaupun ada yang tidak membayar pajak itu hanya 1-2. Ya, terbukti kemarin ketika pandemi kita juga melihat pendapatan asli daerah kita tidak berkurang, ya. Tidak berkurang jauh, hanya memang beberapa bulan saja sempat agak low begitu, ya, tetapi kemudian meningkat. Artinya masyarakat kita sudah punya kesadaran, yang pertama itu, yang kedua juga mungkin juga ketakutan, ya, karena adanya operasi-operasi gabungannya juga sering muncul. Tapi yang terlebih lagi saya kira ketika masyarakat paham bahwa apa yang mereka berikan, sampaikan sebagai bentuk ketaatan sebagai wajib pajak itu ternyata memberikan dampak terhadap pembangunan infrastruktur di daerahnya, pasti akan terlebih lagi, ya, memberikan satu nilai tersendiri, ya. Nah, kesadaran ini yang saya kira diperlukan oleh masyarakat kita, ya, itu yang saya kira seperti itu, ya. Dengan capaian yang cukup baik dan kontribusi pajak atau PAD terhadap belanja maupun terhadap pendapatan cukup tinggi. Menurut panjenengan ini sudah indikasi bahwa kesadaran masyarakat Jawa Timur sudah bagus atau masih perlu ditingkatkan? Contohnya terkait dengan infrastruktur tadi yang di kawasan selatan, apakah perlu sampai ke sana? Kalau kita melihat selama ini kan tidak ada daerah yang sangat minim dalam pembayaran pajak, artinya masyarakat secara kesadaran ada. Hanya koneksinya itu barangkali masyarakat tidak tahu. Mereka pahamnya ini adalah sebagai sebuah kewajiban bagi wajib pajak, tetapi
dana ini kemudian diperuntukkan apa, misalnya terkait dengan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya, belum tentu masyarakat kita tahu. Ya. Itu maksud saya. Karena kan kalau selama ini kan masyarakat hanya dipuji dengan bijak, orang bijak taat pajak. Nanti ke depan perlu misal kawasan selatan ini Anda bayar pajak, jalan akan dibangun. Perlu seperti itu saya kira ya. Perlu ada slogan yang betul-betul membuat masyarakat itu kemudian tergerak. Oh, ini kalau saya punya punya kewajiban untuk bayar pajak, berarti nanti dampaknya akan kembali lagi kepada mereka gitu. Saya kira itu perlu memang ya hal-hal yang seperti itu. Ya. Pendekatan yang ini ya. Kalau yang muda-muda, kalau yang periode kita ini kan sering bilang out of the box. Iya, betul. Kalau yang muda ini without the box. Iya, betul. Selanjutnya kepada Gus Mamat. Pak Kamutan Gus Mamat dari Dapit mana Gus? Saya dari Madura, Pak. Oh, dari Madura. Kayaknya gitu. Baik. Yang perlu direspon Gus, di beberapa tahun terakhir ada pemindahan dan perbaikan kantor Samsat. Nah, sebenarnya anggaran yang digelontorkan cukup besar, tetapi sebenarnya ada perlu pesan penting dari Komisi C di balik dari pemindahan itu. Pastinya terkait dengan kinerja dan target penerimaan. Nah, menurut panjenengan kemungkinan ke depan juga masih akan ada yang sifatnya renovasi maupun pemindahan dari yang sempit menuju ke lebih representatif. Menurut panjenengan apa pesan penting dari kegiatan pemindahan kantor Samsat tersebut? Jadi memang ada banyak anggaran yang kita gelontorkan untuk pembangunan atau bahkan perluasan ya Samsat baru. Cuma memang yang perlu kita sinkronisasikan kemudian itu kebutuhan masyarakat terkait pembayaran yang bersifat on the spot itu sudah mulai sangat berkurang. Seperti tadi disampaikan, ada banyak orang yang sudah hari ini nyaman untuk pakai digital, nyaman untuk bayar di Indomaret atau di tempat-tempat marketplace yang lain. Sehingga kemudian memang akan ada metamorfosa tentang makna kantor kemudian ke belakang ini. Kantor itu akan menjadi lebih pada suatu tempat bukan sebagai titik tolak pembayaran, tapi mungkin pada bentuk administrasi dan terobosan-terobosan hal yang lain. Seperti yang kita lakukan di hari ini, kemudian kan bagaimana kantor itu bermetamorfosa menjadi tempat penyiaran begitu. Bagaimana kemudian di luar sana kita melihat ada cek fisik dan seterusnya. Sehingga kehadiran kantor ini harus disikapi dengan bijak di masa depan, bahwa memang ada kesiapan dengan kemegahan yang sudah ada, masyarakat kemudian menjadi bangga dengan adanya Samsat, kantor Samsat yang besar, dan harus nyaman gitu. Jadi cek fisik itu tidak harus panas-panasan, tidak harus kemudian bersusah-susahan di luar, antriannya juga panjang dan seterusnya. Sehingga itu mungkin nilai-nilai penting harus kita jaga ke depan ini. Oke, terima kasih Gus Mamat. Sekarang Mas Pranaya Yuda. Ini agak sedikit melebar dari konteks Samsat, namun tetap dalam fokus untuk peningkatan PAD. Orang awam pasti selalu mudah menyebut bahwa BUMD salah satu sumber pendapatan asli daerah. Di provinsi kalau nggak salah kita punya 11 ya, 11 BUMD. Nah, memang secara filosofi BUMD itu tidak serta-merta harus menghasilkan profit, karena ada satu misi utama yang lain adalah memberikan pelayanan publik. Artinya jika benefitnya gede, terus tidak ada swasta yang mengcover, maka BUMD tidak harus untung. Nah, terkait dengan yang terjadi di karakteristik BUMD Jawa Timur sekarang, menurut panjenengan apakah sudah memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan PAD? Kami persilakan. Baik, ini pertanyaannya benar-benar lempar kotak ya, tapi nggak apa, saya akan berupaya menyampaikan pada masyarakat melalui podcast ini dari berdasarkan apa yang sudah kita bahas di rapat-rapat komisi sebelumnya bersama para mitra kita. Yang jelas kalau kita bicara BUMD, memang harus diakui kinerja BUMD di Jawa Timur ini masih patut untuk dioptimalisasi lagi. Artinya masih bisa ditinjau lagi. Gitu. Kita selalu saya sampaikan dalam berbagai forum bahwa pendapatan yang dipisahkan, kekayaan yang dipisahkan, atau dengan kata lain pendapatan dari BUMD itu
kita coba harus nggak usah muluk-muluk, tapi kita coba minimal mengalahkan provinsi sebelah. Di Jawa Tengah itu dengan komposisi kabupaten kota yang hampir sama, penduduk yang hampir sama, kemudian komposisi BUMD yang dia punya bank, punya BPR, punya aneka usaha, ya mirip-mirip lah. Itu setahunnya bisa sampai 634 miliar. Sedangkan di Jawa Timur baru sekitar 450 miliar. Artinya masih ada potensi sekitar 200 miliar yang bisa digenjot untuk ke depan, tentunya dengan berbagai cara dan tentunya kerja bareng antara eksekutif dengan legislatif dengan BUMD-nya juga untuk bisa menggenjot. Itu potensi masih besar sekali. Nah, kalau dibilang tadi apakah sudah optimal, tentu jawabannya belum masih optimal, sangat bisa dioptimalisasi lagi, banyak caranya. Sehingga isu penting terkait dengan peningkatan PAD dari sisi BUMD adalah peningkatan optimalisasi BUMD ya, selain di sisi kemanfaatannya. Ya. Baik, Sobat Jatim, demikian tadi diskusi di podcast sesi sore ini. Namun demikian, saya berikan satu kesempatan bagi Bapak dan Ibu Komisi C yang ingin memberikan pesan akhir sebelum ini kita akhir. Wakil Ketua Komisi. Silakan Wakil Ketua. Itu kami persilakan. Terima kasih. Ada beberapa mungkin yang perlu kita stressing pada podcast ini. Pertama terkait dengan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif memang itu perlu kajian juga yang mendalam. Apakah pertumbuhan ekonomi, kemampuan perekonomian masyarakat ini memungkinkan untuk itu atau tidak? Karena toh sebetulnya pajak itu kan kembalinya juga untuk menopang ekonomi. Nah, sepanjang nanti masyarakat tidak mampu untuk dinaikkan, ya berarti kita harus berpikir ulang untuk itu. Tetapi kalau kondisi perekonomian sudah mulai, nah itu bolehlah kalau toh itu nanti juga dampak manfaat untuk pembangunannya dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau dihubungkan dengan BUMD kita, optimalisasi BUMD. Memang saat ini diperlukan optimalisasi BUMD yang seakan dari tahun ke tahun itu tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi karena pendapatan kita tereduksi dengan undang-undang yang baru bahwa bagi hasilnya yang 66% harus ke daerah, sehingga ada 4 triliun kurang lebih pendapatan kita yang kemudian berkurang untuk tahun 2025. Tentunya ini harus ada terobosan baru, salah satunya dari BUMD kita. Kalau BUMD kita tetap seperti itu, naiknya hanya setiap kali pembahasan cuma naik sedikit-sedikit, itu terus kapan? Nah, kemudian memang ada fungsi lain, tetapi saya kira dari beberapa BUMD itu ya fungsi sosialnya juga enggak maksimal juga, sehingga ya menurut kami ya harus dioptimalkan, terutama terkait profitnya harus dioptimalkan. Terus yang ketiga terkait dengan bagaimana operasi gabungan yang apakah masih dibutuhkan atau tidak. Kalau memang itu dampaknya kaitannya dengan kesadarannya semakin tinggi, hasil dari pendapatan pajaknya semakin besar, ya bolehlah, tetapi tidak harus sering, karena sering melakukan seperti itu juga nggak nyaman. Saya kira itu 3 itu yang perlu kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Istu, Wakil Komisi 3. Baik, Sobat Jatim, demikian tadi, semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk Mas Agung, Pak Istu, Pak Alfa, dan Pak Heri, serta Pak Raya, Gus Mama, dan Bu Lili. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran dalam bertugas untuk ke depan, Pak. Kami akhiri dengan tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.